Bismillah, hai selamat datang di Apinot.id teman-teman semuanya. Kali ini saya baru bisa buat lagi video dikarenakan mungkin 6 bulanan atau 5 bulanan ke belakang itu saya lagi menyelesaikan studi. Jadi terima kasih yang masih stay di sini dan saya akan jelaskan mengenai hal-hal terbaru lagi mengenai Apple device. Mungkin dari teman-teman juga ada sering melihat ya ada keluaran-keluaran terbaru dari Apple device kali ini, mungkin ada iPhone 16, iPhone 16 Pro dan lain-lain. Dan di sini sebetulnya saya nggak bahas mengenai iPad 16, A16 Pro atau iPad Pro M4, tapi justru malah saya akan bahas mengenai iPad mini 7. Oh ya, teman-teman semuanya, di sini adalah hal menarik mengenai iPad mini 7 karena memang ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian, terutama memang kalian yang sebelumnya masih mempertimbangkan kira-kira akan beli iPad mini 6 atau iPad mini 7. Oke teman-teman semuanya, meskipun iPad mini 7 ini juga tidak se-hype peluncuran dari iPhone 16 dan iPhone 16 Pro ataupun iPad Pro M4 gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa langsung lihat di iPad mini 7 itu di websitenya Apple itu ya, justru dia diluncurkan langsung tanpa ada pemberitahuan sama sekali. Bahkan di video YouTube-nya juga kan sampai detik ini saya belum ada. Tapi nanti mungkin nggak tahu ya setelah video ini dibuat, ataupun mungkin bahkan setelah video ini tayang apakah sudah ada atau belum. Nah, jadi kalau misalkan kalian masih bingung nih antara iPad mini 6 dan iPad mini 7, kebetulan juga saya cukup lama, mungkin kurang lebih, nggak lama sih sebetulnya 8 bulanan gitu ya, pakai iPad mini 6, meskipun sekarang juga sudah dijual iPad mini 6-nya, yang tersisa hanya casing-casingnya aja, bekas-bekas casingnya aja. Tapi di sini saya akan mencari atau memberikan gambaran sudut pandang saya pemakai iPad mini 6 dulu terhadap peluncuran iPad mini 7 yang mungkin belum tersedia juga sih untuk di region Apple manapun ya, karena memang baru pre-order gitu. Dan ketika sudah ada, nanti mungkin jadi pertimbangan kalian apakah tetap akan beli iPad mini 7 atau enggak. Oke, sekarang kita coba bahas mengenai hal-hal apa saja yang menjadi upgrade dari iPad mini 7 dibandingkan dengan iPad mini 6. Yang pertama tentu kalau misalkan kita lihat dari desain dan layar, sebetulnya teman-teman semuanya desain dan layar dari iPad mini 7 itu persis banget, sama banget dengan iPad mini 6, di mana rentang layarnya itu masih menggunakan 8,3 inch, artinya memang sama persis. Kemudian untuk layarnya juga masih menggunakan Liquid Retina display dengan True Tone dan P3 Wide Color gamutnya, jadi ya sama-sama aja gitu ya. Meskipun ini yang menarik adalah apakah masih ada jelly effect gitu di iPad mini 7 atau enggak. Tapi kalau misalkan kita perhatikan ya, seperti yang kita ketahui ada isu-isu terdahulu di iPad mini 6 itu ada jelly effect, terutama kalau misalkan kita sedang menggunakan iPad kita itu dalam kondisi landscape gitu, dan kemudian kita scrolling itu ke bawah itu kan ada seperti ketidaksesuaian gitu ya antara sebelah kiri maupun sebelah kanannya, jadi seperti tidak sinkron. Meskipun pada kenyataannya kalau misalkan saya pakai gitu di iPad mini 6 dulu yang pernah saya pakai, pernah saya punya, itu tidak begitu mengganggu dan bahkan tidak notice sama sekali gitu, kecuali kalau misalkan kita perhatikan betul-betul dan kita slow motion gitu. Nah, di iPad mini 7 ini patut kita nantikan apakah sama ada kasus atau isu jelly effect atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan ada berarti ini patut kalian pertimbangkan kira-kira apakah masih layak atau enggak nih kalau misalkan kalian beralih dari iPad mini 6 atau bahkan beli iPad mini 7 daripada iPad mini 6. Nah, kemudian sebetulnya untuk masalah warna juga, warnanya kayaknya ada 4 pilihan warna ya, di antaranya adalah ada biru, ada warna ungu, ada warna starlight, dan ada space gray. Sepertinya ada 4 warna itu yang nanti akan dirilis oleh Apple ketika peluncuran iPad mini 7-nya. Kemudian kalau misalkan itu masih pembahasan desain dan layar yang kayaknya tidak ada perbedaannya, nah ini ada salah satu perbedaan yang sangat menonjol dibandingkan dengan iPad mini 6, yaitu adalah di segi performa. Dimana kalau misalkan teman-teman dilihat ya dari performanya, karena chipset yang digunakan di iPad mini 6 itu masih A15 kalau tidak salah, yaitu chipsetnya iPhone 13 kalau nggak salah ya. Yang sekarang itu sudah menggunakan A17 Pro. Jadi ini merupakan ya chipset terbaru di iPad mini 7 karena menggunakan chipsetnya iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max. Nah, ini menjadi tambahan kekuatan performa dari iPad mini 7. Kenapa? Karena chipset A17 Pro itu sudah mendukung ray tracing dan native dengan game-game berat seperti game AAA gitu ya. Nah, ini menjadi juga angin segar bagi teman-teman yang suka gaming di iPad, karena iPhone misalkan terasa kekecilan, jadi iPad mini itu kayaknya pas banget memang untuk main game gitu. Sayangnya memang meskipun iPad mini 7 ini sudah menggunakan A17 Pro, tetapi masih tidak akan bisa native untuk pengguna Stage Manager seperti layaknya iPad Pro yang sudah M series gitu ya, maupun M1
baik M1, M2 ataupun M4 sekalian gitu. Nah, teman-teman semuanya ini menjadi salah satu kekurangan meskipun sebetulnya juga nggak begitu ngaruh-ngaruh banget karena kalau bayangin kalau misalkan ada Stage Manager di iPad mini 7 yang sekecil itu layarnya, itu kayaknya nggak pas banget gitu. Artinya nggak enak banget juga ngelihatnya, nggak leluasa gitu, nggak seperti kayak monitor-monitor iPad seperti umumnya, mungkin yang 9,7 atau 10,5 atau bahkan 11 inci atau bahkan mungkin 13 inci. Ini kan hanya 8 inci, jadi kayaknya ya itu nggak jadi masalah. Nah, kemudian selanjutnya, karena chipset yang menggunakan A17 Pro, berarti iPad mini 7 ini sudah native juga, sudah bisa juga digunakan untuk penggunaan AI atau Apple Intelligence buatan Apple itu sendiri gitu ya, meskipun AI sebetulnya ya AI gitu, hanya saja memang Apple menamakannya Apple Intelligence. Artinya ini iPad mini 7 itu sudah support karena memang A17 Pro ini support untuk AI gitu ya. Di samping chipset M series-nya. Karena kalau misalkan kita bicara chipset di bawah A17 Pro, maka itu tidak bisa menggunakan fitur AI. Nah, berarti iPad mini 7 ini sudah bisa menggunakan fitur ini. Oke, selanjutnya teman-teman, dari peningkatan yang selanjutnya itu adalah di segi konektivitas. Di mana sekarang iPad mini 7 juga sudah mendukung Wi-Fi 6 dan 5G kalau misalkan yang versi seluler, jadi download pastinya akan lebih optimal lagi, akan lebih cepat lagi, meskipun ya tergantung juga jaringannya gitu, jaringan kitanya seperti apa. Dan sebetulnya itu bukan hal yang menarik banget, karena yang menarik banget itu adalah konektivitas yang USB-C yang sebelumnya 2.0 menjadi 3.1. Ini akan menjadi angin segar bagi kalian yang suka mindah-mindahin data baik dari iPad ke SSD atau dari sebaliknya SSD ke iPad. Nah, ini akan sangat leluasa banget dan akan lebih cepat banget gitu dibandingkan yang versi sebelumnya. Dan kerasa banget sih kalau misalkan saya dulu waktu pakai iPad mini 6 itu pindah-pindah datanya itu lumayan lama kalau misalkan kita bandingin dengan iPad Pro meskipun itu tidak apple to apple juga. Karena memang kecepatannya itu juga beda. Tapi memang kerasa banget gitu. Nah, mudah-mudahan di iPad mini 7 itu tidak, meskipun tetap lebih cepat mungkin iPad Pro, tetapi tidak lama banget lah dibandingkan yang versi sebelumnya gitu. Nah, kemudian ini adalah opsi yang menarik yang terakhir, yaitu di mana kapasitas storage di iPad mini 7 itu dimulai dari 18, 256 dan 512 dibandingkan dengan iPad mini 6 yang sebelumnya adalah 64 dan 256. Nah, yang menarik lagi adalah harga peluncurannya yang 128, which is itu merupakan base model, itu sama harganya dengan 64 GB waktu peluncuran pertama di iPad mini 6, yaitu $499, atau kita rupiahkan kasar itu 7,7 juta, meskipun di Indonesia kayaknya itu resminya itu akan di angka 9 jutaan. Dan peluncuran pertama pasti akan gelap banget gitu ya, harganya mungkin bisa 10-11 jutaan. Jadi saya kira tunggu aja, sabar aja dulu, nanti sampai tunggu harga resminya itu benar-benar keluar gitu. Nah, sekarang masuk ke dalam kesimpulan. Kalau misalkan disimpulin, kira-kira teman-teman layak nggak sih kalau misalkan nunggu untuk iPad mini 7 ataukah langsung aja beli iPad mini 6 second? Karena adanya peluncuran iPad mini 7 pasti akan menurunkan dari harga iPad mini 6 gitu ya. Nah, kalau menurut saya ini tergantung kalian ya. Kalau misalkan kalian punya iPad mini 6 sebelumnya gitu dan kalian ingin upgrade, misalkan kalian jual lah iPad mini 6-nya kemudian beli iPad mini 7, itu juga gak salah karena ada peningkatan di chipsetnya terutama dan kapasitas storage yang kalau misalkan kalian dulu pakai 64 GB kayaknya sudah kurang banget di tahun sekarang, jadi kayaknya layak banget untuk naik ke 128 versi iPad mini 7. Nah, tapi kalau misalkan kalian adalah orang yang tidak terlalu banyak menggunakan multimedia atau gaming gitu ya, hanya sekedar note doang, hanya menggunakan tulisan-tulisan doang, ya stay di iPad mini 6 juga tidak ada salahnya juga, karena kalau tidak meningkat, kalau misalkan kita tidak mengoptimalkan performanya juga, ya sama aja gitu, iPad ya seperti itu aja gitu modelnya. Jadi itu kalau menurut saya, kalau modelnya kalian seperti itu, kalian bertahan di iPad mini 6. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalau misalkan kalian baru pertama kali beli gitu ya, iPad mini 6-nya belum sama sekali, masih ditahan gitu, belum beli, dan kalian tidak ingin beli iPad yang versi layarnya lebih besar, misalkan 10 ke atas gitu. Nah, iPad mini 7 menjadi pilihan yang sangat sweet spot banget buat kalian yang memang nahan-nahan pengen beli iPad mini gitu ya, tetapi dengan chipset yang performanya yang kuat, yang bagus, yang gaming modenya itu bisa optimum banget, bahkan game-game berat. Nah, iPad mini 7 ini merupakan pilihan buat kalian. Oke teman-teman semuanya, saya kira sekian untuk pembahasan mengenai iPad mini 7. Semoga ini dapat membantu atau memberikan sudut pandang yang lain. Itu tergantung kepada kalian juga, apakah kalian beli atau tidak. Jadi teman-teman sekian ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas
perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.